Halo para intelektual muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing? I hope all of you are in good condition. Well, today's video I'll be explaining about pembahasan soal-soal TOEIC. Nah, kali ini masih seputar pembahasan soal TOEIC reading. So, are you ready to study? Let's get started. Alright, so ini ada beberapa soal. Saya akan membahas hanya 5 soal saja terkait dengan ujian TOEIC untuk skill reading. Nah, ini masih seputar mengisi blank-blank yang ada di soal ini ya. Oke, ada 5 soal, kita bahas satu-satu. Yang pertama, soal ini. Oke, kita baca. Prices will continue blah 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 and everything will become more expensive. So, di sini ada 2 klausa. Klausa pertama dan klausa kedua dihubungkan oleh conjunction and. Nah, kita nggak fokus ke situ. Cara cepatnya adalah coba lihat di sini ada kata continue to. Nah, kalau ada to, maka di sini wajib isinya adalah verb karena dia to infinitive. Nah, jadi kita cari jawabannya yang merupakan kata kerja. So, mana kata kerja dari pilihan A, B, C, D ini? Kita cek. Yang merupakan kata kerja adalah rise, verb. Sedangkan above, high, up bukanlah kata kerja. High merupakan kata sifat. Sedangkan above adalah preposition. Nah, so mana jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah C. Oke, simple kan? Right, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Here we go. Kita baca dulu. If you walk the lobby, berarti ada 2 klausa ya. Klausa pertama, you will see the elevators on the other side. Jika kamu berjalan titik-titik ke lobby, kamu akan melihat elevator di sisi lainnya. Nah, sekarang di sini yang akan kita cari jawaban yang tepat yang mana? Ada pilihannya true, kemudian ada pilihannya between, kemudian juga ada under dan on. Nah, mana sih jawaban yang tepat? Alright, so kita lihat dulu pilihan true. True ini artinya sama dengan to go. Baiknya saya tuliskan ya supaya tahu ya. True ini artinya itu sama dengan to go from one end to the other. To go from one end to the other. Nah, ketika kamu berjalan ke arah lobi, titik-titik lobi, kamu akan melihat elevator. Berarti kita dimintanya untuk berjalan ke arah sana. Maka jawaban yang A, jawaban yang tepat. Oke, kita tandai dulu. Nah, kenapa jawaban yang B, C, dan D itu salah? Kita lihat ya. Between ini artinya sama dengan to have one on other side. To have one on other side. On other side. Maka ini bukan jawaban yang tepat. To have one on each side. To have one on each side. Bukan jawaban yang tepat. What about under? Under itu sama artinya beneath atau di bawah. Apakah kita berjalan ke bawah lobby? That's wrong. What about on? On artinya on top of. Apakah kita berjalan ke atas lobby? Tidak mungkin. So the answer is true. Yang artinya tadi apa? To go from one end to the other. Berjalan
menuju arah lobi, itu artinya ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Alright, so kita baca dulu. Blah 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 blah, every day is the best way to improve your health. Nah, kita cek jawaban dulu. Coba lihat, is the best way to improve your health. Ini sudah merupakan predikatnya, di mana kata kerjanya is. Berarti di sini adalah kita akan mencari apa? Kita akan mencari subjeknya. Nah, berarti yang hilang adalah subjeknya. Sekarang kita cek jawabannya. Mana yang cocok untuk mengisi subjek? Oke, jawaban yang pertama kita tandai dengan merah aja. Exercise ini merupakan kata kerja atau best form of verb. Ya, best form of verb. Kita hapus ini dulu. Maka bukanlah atau tidak bisa menjadi subjek. Nah, what about to exercise? To exercise di sini jawaban ini merupakan infinitive. Infinitive. Maka infinitive tidak bisa menjadi subjek di sini karena yang kita cari adalah subjek. What about must exercise? Ini gabungan antara must ini merupakan modal diikuti oleh main verb. Maka ini bukan jawaban. Nah, sekarang yang D, exercising. Ini adalah gerund yang dapat berfungsi sebagai subjek. Jadi, yang berakhiran ing tidak selalu artinya melakukan aktivitas continuous ya, tapi ini gerund yang berfungsi sebagai subjek. Maka jawaban yang tepat adalah yang tepat itu jawaban D. Ups. Tidak salah. Ini kita garis gini aja. Oke. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Ini dia. Kita besarkan ya supaya nampak. Oke. Soal nomor 4 ini is very easy. Kita baca. You can't spend all day trying to make up your mind. Semicolon. It's better to be blah 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 blah. Nah, ini adalah klausa pertama dan ini adalah klausa kedua. Ya, ada 2 klausa di sini. Sekarang kita akan mengisi jawaban yang ini. Kita identifikasi dulu. Berarti ini pilihan jawabannya parts of speech ya. Decide ini merupakan kata kerja. Decision berakhiran sion itu adalah kata benda. Berakhiran iv ini merupakan adjective. Sedangkan berakhiran ly itu adalah adverb. Nah, sekarang kita akan mencari jawaban yang di sini. Ini sudah subjeknya dan it's itu kata kerjanya. It's better to be. Berarti di sini pasti bukan kata kerja. Kalaupun ada kata kerja ketiga. Untuk di pasif, tapi di sini nggak ada pilihan pasif, maka di sini pasti jawabannya adjective. Nah, kalau adjective yang mana pilihan yang tepat? Yang C. Oke, gimana? Gampang kan? Kita jawab soal yang terakhir. Nah, here we go. This is the last one dalam video ini. Yuk kita baca. Those snakes on the table, blah 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 blah, for this afternoon's staff meeting. Nah, semua snake. Ini coba perhatikan ada s dan ada those. Berarti subjeknya di sini dalam bentuk plural atau jamak. Nah, jika subjeknya plural atau jamak, maka kata kerja yang di sini harus agree dengan subjeknya yang plural tadi. Kita cek. Is itu untuk singular, has itu untuk singular, was itu untuk singular past tense, singular present. Ini kata kerja nggak cocok di sini ya. Oke. Ini
Was merupakan singular past tense. Maka yang tepat adalah, karena ini adalah plural, yang plural itu adalah cocoknya kita pakai are. Maka jawabannya adalah B. Di mana verb yang kita isi di sini harus agree dengan subjeknya yang plural. Oke. So, gimana para intelektual muda pembahasan soal kita? It's very easy. Oke, kalau ada pertanyaan dan saran silahkan sampaikan di kolom komentar. Ketemu lagi dalam video berikutnya terkait dengan pembahasan soal TOEIC. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.